Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, setiap manusia pasti memiliki kesedihan dan masalahnya masing-masing. Ada yang diberi masalah yang berat, ada juga yang biasa-biasa saja. Tidak sedikit dari masalah hidup itu membuat seseorang menjadi tidak tenang, menjadi resah, gelisah, stres, sampai mengalami gangguan tidur. Mereka yang merasa bahwa masalah hidup yang mereka miliki terlalu besar, hingga kemudian nekat melakukan hal-hal yang tidak seharusnya benar untuk dilakukan. Semua itu mereka perbuat hanya demi bisa menghindari masalah tersebut, bukan mengatasi. Kegelisahan serta ketidaktentraman hati menjadikan orang mudah dipengaruhi oleh bujuk rayu iblis hingga terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Padahal tiada ada Allah memberikan cobaan kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan untuk menghadapinya. Orang-orang yang mudah menyerah sesungguhnya hanya merugikan kepada diri mereka sendiri. Untuk itu sangat penting untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan raga agar bisa menghadapi segala macam cobaan hidup di dunia ini. Di dalam Islam sendiri diajarkan cara untuk kita bisa mendapatkan hati yang tenang sehingga dalam berbuat sesuatu tidak akan merasa tertekan maupun gelisah. Berikut ini akan kita jelaskan bagaimana cara agar membuat hati kita menjadi tenang sehingga dalam menghadapi masalah pun kita masih bisa bersikap optimis. Yang pertama adalah zikir. Zikir berarti kita selalu mengingat Allah dalam setiap langkah dan perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada yang paling bisa membuat hati kita menjadi lebih baik kecuali selalu mengingat kepada Yang Maha Pencipta. Tanamkan dalam diri untuk senantiasa berzikir baik dalam lisan maupun perbuatan, sehingga apa yang kita perbuat adalah berdasarkan kepada mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua adalah sholat. Sholat yang dimaksud adalah selain sholat 5 waktu, juga baik bagi kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Karena melakukan sholat merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri sekaligus dapat berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga bisa mengobati berbagai jenis penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, termasuk juga untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Salat yang dilakukan secara benar dan khusyuk akan membantu membuat hati menjadi lebih tenang. Selepas sholat kita juga bisa mengadu kepada Allah tentang segala keluh kesah kita, sekaligus berdoa agar dipermudah dalam menghadapi masalah hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-5. Yang ketiga adalah sabar. Ketika menghadapi masalah, ingatlah kalau semua itu diberikan oleh Allah bukan untuk menyulitkan kita, melainkan untuk menguji iman dan takwa kita. Ketika kita sadar akan hal tersebut, yang perlu kita lakukan ialah bersabar dalam menghadapi segala macam permasalahan dan cobaan yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dengan bersabar insya Allah kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan lebih tenang. Yang keempat adalah membaca, mendengarkan, serta mengamalkan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Yang kelima adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya positive thinking itu tidak hanya kita lakukan kepada sesama manusia, melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa hidup tidak pernah lepas daripada ujian atau masalah. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyalahkan takdir Allah atas apa-apa yang terjadi pada hidup kita. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian tidak lain untuk menguji iman dan takwa kita kepadanya. Percayalah bahwa selalu ada hikmah di balik segala cobaan yang kita hadapi. Yang keenam adalah membiasakan diri bersuci. Menjaga diri dari hadas dan najis dengan cara menjaga wudhu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan hati. Karena dalam keadaan suci, insya Allah pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Ditambah dengan selalu mengucapkan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah menjaga silaturahmi. Sebagai manusia kita perlu untuk saling berhubungan dengan sesama manusia karena kodrat kita memang sebagai makhluk sosial yang butuh berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi tidak jarang antar sesama manusia itu terjadi perselisihan atau kesalahpahaman yang kemudian menyebabkan pertikaian. Ini merupakan salah satu sumber penyebab daripada ketidaktenangan hati. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain agar terjalin ketentraman dalam hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaklah dia bersilaturahim, menjalankan hubungan baik, niscaya keluarga akan mencintainya, diperluas baginya rezeki, ditambah umurnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga. Yang ke-8, senantiasa bersyukur. Dalam hidup kita harus pandai bersyukur, artinya tidak hanya saat mendapatkan rezeki atau kesenangan, namun dalam keadaan sulit pun kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur kita menyadari bahwa apa yang kita miliki tidak lain, segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki apapun, harta, tahta, bahkan nyawa kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sadar bahwa Allah adalah pemilik segalanya, kita pun tidak perlu merasa sakit hati apabila suatu waktu kita harus kehilangan atau merasa kesedihan atas sesuatu hal tersebut. Kita percaya Allah telah mengatur segala-galanya. Dengan begitu kita pun akan merasa lebih lapang dan tenang karena Allah akan menjaga segalanya bagi kita. Sebaliknya, bagi orang yang tidak pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman, bagi tentram rizkinya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Yang ke-9 adalah yakin terhadap pertolongan Allah. Sesulit apapun hidup, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin bahwa Allah tidak akan memberi cobaan yang hambanya tidak mampu menghadapinya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu kita melewati semua rintangan itu asal kita menjalannya dengan ikhlas dan sabar serta selalu bertawakal kepadanya. Sebab ketidaktenangan terjadi ketika seorang selalu memikirkan tentangnya beratnya hidup, tetapi ia lupa bahwa ada Allah yang selalu bersamanya. Mintalah pertolongan kepada Allah, niscaya Dia akan memberi pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagimu dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ke-10 adalah memperhatikan dan sadar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang lemah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kuasanya mampu mengendalikan apapun. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa tiada ada yang lebih berkuasa dibandingkan Sang Pencipta. Seseorang menjadi tidak tenang ketika ia memikirkan akan kemampuannya untuk menghadapi sesuatu, sedangkan ia lupa bahwa semua kekuatan dan kemampuan yang ia miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia itu lupa bahwa Allah Maha Kuasa, ia akan berpikir bahwa ia pasti bisa menghadapi sesuatu. Namun ketika keadaan tidak memungkinkan, ia akan menjadi resah karena merasa dirinya tidak memiliki kemampuan. Padahal ada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkan akan, tetapi agar hatiku tenang." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila 4 ekor burung, lalu cincanglah, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah, kemudian letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari mereka itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.